Namaku Kezia, istri berhijab berusia 25 tahun yang hanya dianggap hiasan oleh suamiku, Randy. Saat Randy tega memaki dan mempermalukan ayahku yang sederhana di sebuah pesta elit, aku hanya tersenyum melihat kesombongannya. Randy tak sadar bahwa diamnya ayahku adalah awal kehancurannya, karena dalam 3 hari, ia akan menyadari bahwa pria desa yang ia injak itu adalah pemilik asli dari seluruh kekayaan yang selama ini ia banggakan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, ballroom Hotel Grand Indonesia berkilauan oleh pantulan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Namun bagiku, semua cahaya itu terasa seperti panggung sandiwara yang melelahkan. Aku berdiri di samping suamiku, Randy, dengan balutan dress pesta berbahan premium jersey berwarna champagne yang melekat sempurna di tubuhku, menonjolkan lekuk body goals yang selalu kurawat dengan disiplin meski terbalut hijab pashmina silk yang anggun. Di usia 25 tahun, aku tahu banyak mata melirik iri sekaligus kagum pada perpaduan wajah imutku yang dipoles riasan flawless dan bentuk tubuh proporsional yang tetap terlihat sopan namun sangat berkelas. Aku adalah perhiasan terbaik Randy malam ini, sebuah trofi hidup yang ia pamerkan kepada rekan-rekan bisnisnya untuk menunjukkan betapa suksesnya ia dalam segala aspek kehidupan, termasuk memilih pendamping hidup. Randy tampak sangat berwibawa dengan setelan jas navy blue seharga puluhan juta rupiah, memegang gelas kristal sambil tertawa keras bersama para kolega elitnya yang membicarakan saham dan ekspansi pasar. Sesekali tangannya merangkul pinggangku dengan posesif, seolah ingin menegaskan kepada dunia bahwa wanita cantik di sampingnya ini adalah miliknya sepenuhnya. Namun, aku bisa merasakan detak jantungnya yang penuh dengan ambisi dan kesombongan, sebuah sifat yang selama 2 tahun pernikahan kami semakin lama semakin menenggelamkan rasa cintaku padanya. Baginya, harga diri adalah segalanya, dan malam ini ia merasa berada di puncak dunia karena baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai direktur operasional di salah satu perusahaan logistik terbesar di Jakarta. Di sudut ruangan yang sedikit redup, aku melihat sosok pria paruh baya yang tampak sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia adalah ayahku, Pak Broto. Ayah sengaja datang dari desa karena merindukanku dan Randy, dengan rasa terpaksa yang luar biasa, mengizinkannya hadir di pesta ini dengan syarat ayah tidak boleh banyak bicara. Ayah mengenakan batik motif klasik yang bersih namun warnanya sudah sedikit memudar, berdiri dengan canggung sambil memegang piring kecil berisi camilan. Wajahnya yang teduh dan penuh kebijaksanaan terlihat sangat asing di antara wajah-wajah penuh botoks dan kepalsuan para sosialita Jakarta, membuatku ingin segera berlari memeluknya dan mengajaknya pulang ke rumah. Ketegangan mulai merayap di dadaku saat aku melihat Randy sesekali melirik ayah dengan tatapan meremehkan, seolah kehadiran mertuanya adalah noda di atas kain putih yang bersih. Randy memang berasal dari keluarga yang merasa telah sukses secara mandiri, dan ia selalu menganggap latar belakang ayahku yang hanya seorang pensiunan di desa sebagai beban sosial. Beberapa kali aku mencoba mendekati ayah untuk menemaninya, namun Randy selalu menahan lenganku dengan kuat, memaksaku untuk terus tersenyum di depan kamera wartawan gaya hidup yang meliput acara tersebut. Aku hanya bisa memberikan kode lewat tatapan mata kepada ayah agar ia tetap tenang, sementara hatiku terus berdoa agar malam ini berlalu tanpa ada drama yang menyakitkan. Petaka itu terjadi begitu cepat ketika seorang pelayan yang terburu-buru hampir menabrak ayah, membuat ayah refleks menghindar dan tanpa sengaja menyenggol lengan Randy yang sedang mengangkat gelas minumannya. Jus jeruk yang berwarna oranye pekat itu tumpah dengan dramatis, mengotori sepatu handmade Italia milik Randy dan bagian bawah celana kainnya yang mahal. Suasana yang tadinya bising oleh tawa tiba-tiba menjadi hening seketika, seolah semua suara tersedot ke dalam lubang hitam kemarahan yang mulai terpancar dari wajah suamiku.
Ayah tampak sangat terkejut, wajah tuanya memucat, dan ia segera membungkuk sambil mencoba menyeka tumpahan itu dengan sapu tangan lusuh dari sakunya. Apa-apaan ini? Orang tua bodoh, kau tahu berapa harga sepatu ini? Bentakan Randy menggelegar, merobek keheningan ballroom dan membuat semua pasang mata tertuju pada kami. Randy tidak hanya marah karena sepatunya kotor, tapi ia merasa harga dirinya jatuh berkeping-keping karena dipermalukan oleh seseorang yang ia anggap kelas rendah di depan para koleganya. Ia mendorong bahu ayah dengan kasar hingga ayah hampir terjatuh, namun ayah hanya diam, tidak melawan, bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pembelaan pun. Aku melihat tangan ayah yang gemetar terus mencoba membersihkan noda itu, sementara Randy terus memaki dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang menantu kepada orang tua. Kenapa kau membawa mental desamu ke sini, ha? Kau ini hanya benalu yang merusak malam besarku. Lanjut Randy dengan nada yang semakin meninggi, bahkan ia sengaja menginjak sapu tangan ayah yang jatuh ke lantai. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, beberapa mencibir, dan yang lain memandang kasihan, namun tak ada satupun yang berani melerai kemarahan sang direktur baru. Ayahku, pria yang telah membesarkanku dengan penuh martabat, hanya menunduk dalam-dalam dengan ekspresi yang sangat tenang, ketenangan yang justru membuatku merasa ada sesuatu yang besar sedang tersembunyi di balik diamnya. Ia tidak menatap Randy dengan dendam, melainkan dengan tatapan yang seolah-olah sedang melihat seorang anak kecil yang sedang tantrum. Aku berdiri mematung di samping mereka, merasakan gejolak emosi yang luar biasa hebat di dalam dadaku, namun aku tidak menangis seperti yang mungkin diharapkan banyak orang. Alih-alih merasa malu atau hancur, sebuah dorongan aneh muncul dari dalam diriku saat melihat betapa sombongnya pria yang kusebut suami ini telah melampaui batas kemanusiaan. Aku tahu siapa ayahku sebenarnya. Aku tahu apa yang ia simpan di balik kesederhanaan batik pudar itu, dan aku tahu bahwa saat ini Randy sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Randy yang malang, ia terlalu buta oleh kilau harta duniawi, hingga tak menyadari bahwa ia baru saja menghina naga yang sedang tertidur lelap. Dan di saat itulah sebuah senyum tipis, senyum yang penuh misteri dan kemenangan, perlahan mengembang di bibirku yang dipulas lipstik nude mahal. Aku menatap Randy yang masih berapi-api, lalu beralih menatap ayah yang kini memberikan kerlingan mata tipis ke arahku, sebuah sinyal rahasia yang hanya kami berdua yang mengerti. Senyumku semakin lebar saat menyadari betapa ironisnya situasi ini. Hari ini suamiku merasa menjadi raja dengan menghina orang tua, tanpa tahu bahwa dalam hitungan jam, seluruh dunianya akan runtuh. Aku membiarkan Randy merasa menang malam ini, membiarkannya merasa paling tinggi, karena jatuhnya akan terasa jauh lebih menyakitkan jika dimulai dari puncak tertinggi. Sudahlah mas, jangan emosi, nanti wajah tampanmu jadi tidak bagus di foto, ucapku dengan suara yang sangat lembut, sambil membelai lengannya seolah aku berada di pihaknya, meski mataku menatapnya dengan dingin. Randy mendengus sombong, merapikan jasnya, dan menyuruh ayah pergi dari sana seolah ayah adalah sampah yang mengotori pemandangan. Ayah hanya mengangguk sopan, berbalik perlahan, dan berjalan keluar dari ballroom dengan punggung yang tegak dan langkah yang sangat mantap. Aku menatap punggung ayah dengan keyakinan penuh, karena aku tahu bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan dalam 3 hari ke depan, Randy akan belajar arti dari kata penyesalan yang sesungguhnya. Pesta berakhir dengan kemenangan semu bagi Randy, yang sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil mewah kami tak henti-hentinya menggerutu tentang noda yang dibuat ayah. Aku duduk bersandar di kursi kulit beige mobil BMW seri terbaru ini, membiarkan jemariku mengusap kain gaun pesta yang masih melekat ketat di pinggangku. Di balik hijab pashmina yang masih tertata rapi, aku hanya mendengarkan makian Randy tanpa menyela sedikit pun, sementara mataku menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang melesat cepat.
Randy merasa bahwa penghinaannya terhadap ayah di depan umum adalah sebuah tindakan pendisiplinan, seolah ayah adalah bawahannya yang melakukan kesalahan fatal dalam laporan bulanan. Aku tetap diam, sebuah kebisuan yang disalahartikan Randy sebagai bentuk persetujuan, padahal di dalam kepalaku, aku sedang menghitung mundur waktu kehancurannya. Sesampainya di rumah kami yang minimalis modern di kawasan elit, Randy langsung melemparkan sepatunya yang terkena noda itu ke arah tempat sampah di sudut laundry room. Buang itu, Kezia. Aku tidak mau melihat barang yang sudah disentuh oleh tangan kotor ayahmu. Teriaknya sambil melonggarkan dasi dengan kasar, wajahnya masih memerah karena sisa-sisa amarah pesta tadi. Aku hanya menatap sepatu seharga 20 juta rupiah itu mendarat di tumpukan sampah, lalu beralih menatap punggung suamiku yang berjalan menuju kamar mandi. Ada rasa jijik yang mulai membuncah di dadaku, bukan karena noda di sepatu itu, melainkan karena melihat betapa dangkalnya jiwa pria yang telah bersamaku selama 2 tahun ini. Baginya, materi adalah ukuran kemuliaan dan tanpa itu, seseorang dianggap tidak memiliki hak untuk dihormati. Esok paginya, suasana rumah terasa sangat dingin, meski matahari Jakarta mulai memanaskan kaca-kaca jendela besar di ruang makan. Aku menyiapkan sarapan dengan tenang, mengenakan setelan rumah berupa tunik panjang yang tetap menonjolkan siluet tubuhku yang ramping dan proporsional. Randy keluar dari kamar dengan wajah yang lebih cerah, seolah-olah tindakannya mempermalukan mertuanya semalam telah memberinya energi baru untuk bekerja. Ia duduk di meja makan, membuka tabletnya untuk mengecek berita bisnis pagi, dan sesekali menyesap kopi hitam tanpa gula yang kusediakan. Tidak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulutnya tentang kejadian semalam. Baginya, ayahku hanyalah angin lalu yang sudah seharusnya disingkirkan dari dunianya yang gemerlap. Oh ya, Kezia, lusa perusahaan pusat akan mengirimkan perwakilan pemilik saham baru untuk meninjau kantor, ucap Randy tiba-tiba sambil mengunyah roti panggangnya dengan gaya angkuh. Ia tampak sangat antusias, matanya berbinar membayangkan kesempatan untuk menjilat atasan barunya demi posisi yang lebih tinggi lagi di masa depan. Perusahaan logistik tempat Randy bekerja memang baru saja dikabarkan diakuisisi oleh sebuah konsorsium misterius yang memiliki modal hampir tak terbatas. Randy yakin bahwa dengan prestasinya sebagai direktur operasional, ia akan dengan mudah memikat hati pemilik baru itu dan mungkin mendapatkan bonus saham yang besar. Aku tersenyum tipis, sangat tipis, hingga ia tidak menyadari bahwa senyum itu adalah sebuah seringai penghinaan. Hebat sekali, Mas. Kamu pasti akan memberikan kesan yang luar biasa pada mereka, seperti caramu memberi kesan pada orang-orang di pesta semalam, jawabku dengan nada datar yang terkesan memuji. Randy tertawa kecil, menganggap ucapanku sebagai dukungan tulus dari seorang istri yang patuh pada suaminya. Tentu saja, sayang. Di dunia ini, kita harus tahu siapa yang harus dihormati dan siapa yang harus diinjak agar kita bisa naik lebih tinggi. Ayahmu itu contoh nyata orang yang tidak tahu tempat. Jangan sampai kamu menirunya, lanjutnya tanpa beban. Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat hati, namun aku sudah tidak lagi merasakan sakitnya. Aku sudah mati rasa terhadap segala ucapan pria ini. Tiba-tiba, bel pintu rumah kami berbunyi, memecah kesombongan yang sedang dibangun Randy di meja makan pagi itu. Aku berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang tenang, tahu persis siapa yang mungkin datang sepagi ini tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Saat pintu terbuka, sosok ayah berdiri di sana, masih mengenakan batik yang sama dengan semalam, namun kali ini ia memegang sebuah tas kulit tua yang tampak sangat berat. Wajahnya tetap teduh, tidak ada guratan kemarahan atau dendam setelah apa yang menimpanya di pesta. Ia hanya tersenyum padaku, senyuman seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Aku mempersilakannya masuk,
meskipun aku tahu ini akan memancing kemarahan Randy kembali. Kenapa kau masih berani datang ke sini setelah kejadian semalam? Teriak Randy yang langsung berdiri dari meja makan begitu melihat ayah di ruang tamu. Ia berjalan mendekat dengan langkah cepat, wajahnya kembali mengeras karena merasa privasi dan rumah mewahnya dikotori oleh kehadiran pria desa itu. Randy tidak menyadari bahwa tas kulit yang dibawa ayah berisi dokumen-dokumen yang bisa menghapus seluruh asetnya dalam sekejap mata. Ayah hanya meletakkan tas itu di atas meja marmer ruang tamu kami, lalu duduk tanpa menunggu dipersilakan, sebuah tindakan yang membuat Randy semakin naik pitam. Kezia, usir dia sekarang atau aku akan memanggil satpam perumahan. Ancam Randy dengan suara yang bergetar karena emosi. Aku hanya berdiri diam di samping ayah, menatap Randy dengan pandangan yang sulit diartikan olehnya, seolah aku sedang menonton sebuah komedi tragis. Ayah hanya ingin mengembalikan ini, Randy, ucap ayah dengan suara baritonnya yang sangat tenang dan penuh wibawa, jauh dari kesan orang desa yang bodoh. Ia merogoh saku batiknya dan mengeluarkan sebuah kartu plastik berwarna emas dengan logo eksklusif sebuah bank internasional yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di dunia. Kartu itu adalah kartu yang sempat jatuh dari dompet Randy di pesta semalam saat ia mendorong ayah, namun Randy terlalu sibuk memaki hingga tidak menyadarinya. Randy tertegun sejenak melihat kartu itu, namun kesombongannya kembali mengambil alih pikirannya. Ambil saja kartu itu. Aku sudah memblokirnya semalam karena kukira hilang. Simpan saja untukmu, mungkin isinya bisa membelikanmu baju yang layak agar tidak mempermalukan Kezia lagi. Ejek Randy sambil tertawa meremehkan. Ayah hanya menggelengkan kepala pelan, lalu meletakkan kartu itu di atas meja dan berdiri untuk berpamitan padaku tanpa memedulikan hinaan Randy lagi. Sebelum keluar, ayah membisikkan sesuatu di telingaku yang hanya bisa kudengar sendiri. 3 hari, Kezia. Biarkan dia menikmati sisa napas keangkuhannya. Aku mengangguk pelan, merasakan kekuatan yang mengalir dari tangan ayah yang mengusap lembut bahuku, sebelum ia benar-benar melangkah pergi dari rumah kami. Setelah ayah pergi, Randy kembali ke meja makan sambil terus mengomel tentang betapa mengganggunya mertuanya itu bagi kesehatan mental dan citra sosialnya. Aku menatap kartu emas di atas meja, lalu menatap Randy yang kini kembali sibuk dengan tabletnya, sama sekali tidak menyadari bahwa kartu itu sebenarnya bukan miliknya yang hilang. Itu adalah kartu cadangan milik ayah yang sengaja diletakkan di sana sebagai pesan awal bahwa permainan telah dimulai. Aku mengambil kartu itu, menyimpannya di balik tunikku yang pas di badan, dan kembali tersenyum misterius ke arah jendela. 3 hari lagi, dan aku sudah tidak sabar melihat bagaimana Randy akan berlutut di atas lantai yang ia banggakan ini. Randy berangkat ke kantor dengan langkah congkak, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini terasa menyesakkan bagiku. Aku berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan mobilnya menghilang di tikungan kompleks, sementara jemariku meraba tekstur kartu emas milik ayah yang kusimpan di saku tunik. Angin pagi mempermainkan ujung hijab pashminaku, namun pikiranku jauh lebih tajam dari sekadar menikmati suasana tenang ini. Aku tahu bahwa di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, mesin kekuasaan milik ayah sudah mulai bergerak perlahan namun pasti untuk melumat kesombongan suamiku. Randy benar-benar tidak sadar bahwa ia baru saja mengusir malaikat maut bagi karirnya dari ruang tamunya sendiri. Aku segera masuk ke dalam rumah dan mengganti pakaianku dengan setelan kantor yang lebih formal namun tetap menonjolkan bentuk tubuhku yang ramping, sebuah blazer pas badan dan rok span panjang yang elegan. Sebagai istri seorang direktur, aku seringkali dianggap hanya sebagai pemanis di acara sosial, namun mereka lupa bahwa aku adalah lulusan terbaik di bidang keuangan.
Aku membuka laptop di ruang kerja pribadiku, mulai mengakses data-data yang selama ini sengaja kusembunyikan dari jangkauan Randy. Ada sebuah kepuasan tersendiri saat melihat grafik saham perusahaan tempat Randy bekerja, mulai menunjukkan fluktuasi yang tidak wajar sejak berita akuisisi itu diumumkan. Telepon genggamku bergetar, sebuah pesan singkat dari ayah muncul di layar. Satu persatu kartu domino akan jatuh, Kezia. Siapkan dirimu untuk menonton pertunjukan di barisan terdepan. Aku menarik napas panjang, merasakan campuran antara kesedihan karena pernikahan yang gagal dan antusiasme untuk membalas dendam atas martabat ayah. Ayahku, Pak Broto, memang sengaja hidup sederhana di desa setelah pensiun dari hiruk-pikuk bisnis global 10 tahun lalu, namun pengaruhnya di dunia investasi tidak pernah benar-benar mati. Randy yang hanya melihat kulit luar, telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan meremehkan pria yang mampu menggoncang pasar modal hanya dengan satu panggilan telepon. Sore harinya, Randy pulang dengan wajah yang tampak sedikit tegang, sangat berbeda dengan ekspresi penuh kemenangan saat ia berangkat tadi pagi. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa kulit dan langsung menenggak segelas air dingin seolah-olah tenggorokannya baru saja terbakar. Aku menghampirinya, tetap dengan peran sebagai istri yang perhatian, meski di dalam hati aku sedang menertawakan kegelisahannya. Ada apa, Mas? Kamu kelihatan lelah sekali hari ini, tanyaku sambil mengusap bahunya, merasakan otot-ototnya yang menegang karena tekanan yang mulai ia rasakan di kantor. Randy hanya mendengus, matanya menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Kantor sedang kacau, Kezia. Konsorsium baru yang membeli perusahaan kami ternyata mulai melakukan audit investigasi secara mendadak, keluh Randy dengan nada frustrasi yang mulai pecah. Ia menceritakan bahwa tim audit tersebut sangat teliti, bahkan mereka mulai mempertanyakan pengeluaran-pengeluaran pribadi yang selama ini ia selipkan di balik anggaran operasional kantor. Aku hanya mendengarkan sambil mengangguk-angguk kecil, pura-pura bersimpati, padahal aku tahu betul siapa yang memerintahkan audit mendadak itu. Itu adalah langkah pertama ayah untuk memotong kuku-kuku tajam Randy yang selama ini ia gunakan untuk mencakar orang-orang di bawahnya. Tapi bukannya kamu direktur operasional? Kamu pasti bisa mengendalikan mereka, kan? Tanyaku dengan nada yang sedikit memancing, ingin melihat sejauh mana ia akan membanggakan jabatannya. Randy memandangku dengan tatapan tajam, seolah pertanyaanku meragukan kemampuannya yang selama ini ia agungkan setinggi langit. Tentu saja aku bisa. Tapi masalahnya, mereka membawa otoritas langsung dari pemilik saham tunggal yang sampai sekarang belum menunjukkan wajahnya, jawabnya dengan suara yang meninggi karena gengsi. Ia tidak tahu bahwa wajah yang sangat ia cari itu adalah wajah pria yang ia sebut orang desa dekil, dan ia paksa untuk berlutut di pesta malam itu. Randy kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang yang ia sebut sebagai orang dalam untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik baru perusahaan tersebut. Aku duduk di hadapannya, menyilangkan kaki dengan anggun, memperlihatkan betapa tenangnya aku di tengah badai yang mulai mengguncang hidupnya. Randy terus memaki ketika panggilannya tidak dijawab, atau ketika ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari rekan-rekannya di kantor. Ia tampak seperti tikus yang mulai terpojok di dalam labirin yang ia bangun sendiri, kehilangan arah karena kesombongannya telah membutakan logikanya. Mungkin kamu harus lebih tenang, Mas. Bukankah kamu selalu bilang bahwa di dunia ini kita harus tahu siapa yang harus dihormati? Ucapku, mengulang kata-katanya tadi pagi dengan nada yang sangat manis namun berbisa. Randy menatapku, sejenak ia tampak curiga dengan perubahan sikapku yang tidak biasanya berani menyindir secara halus seperti itu. Namun, keangkuhannya kembali menutup mata hatinya.
Ia menganggap ucapanku hanyalah ocehan istri yang sedang mencoba memberikan nasihat sok tahu. Diamlah, Kezia. Kamu tidak mengerti urusan bisnis besar. Urus saja hijabmu dan belanjamu itu. Bentaknya sebelum berjalan pergi masuk ke dalam kamar. Aku hanya terdiam di ruang tamu, menatap punggungnya yang kini tampak jauh lebih kecil di mataku daripada 2 tahun lalu saat kami pertama kali menikah. Aku berjalan menuju meja marmer dan mengambil kartu emas ayah yang tadi sempat membuat Randy terkejut namun tetap meremehkannya. Kartu ini bukan hanya sekadar alat pembayaran. Ini adalah simbol kekuasaan absolut yang sebentar lagi akan mengubah hidup Randy menjadi mimpi buruk. 3 hari, itulah janji ayah, dan sekarang sudah berlalu 1 hari. Waktu Randy untuk bernapas di puncak dunia benar-benar tinggal sedikit lagi. Malam itu, aku tidur di kamar tamu dengan alasan ingin memberikan waktu bagi Randy untuk menenangkan diri dan memikirkan masalah kantornya. Di kegelapan malam, aku menatap langit-langit kamar, membayangkan hari ketiga saat kebenaran akan terungkap secara brutal di depan matanya. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Randy harus merasakan bagaimana rasanya diinjak oleh kaki yang sama yang pernah ia hinakan. Aku tersenyum sebelum memejamkan mata, membayangkan wajah Randy saat ia menyadari bahwa istri yang ia anggap hiasan dan ayah mertua yang ia anggap sampah adalah pemilik takdirnya. Pagi di hari kedua dimulai dengan ketegangan yang semakin mencekik di dalam rumah kami yang biasanya tenang. Aku bangun lebih awal, mengenakan gamis fit body berwarna abu-abu metalik yang membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan kesan dingin namun berwibawa. Di meja makan, Randy tidak lagi menyentuh sarapannya. Ia sibuk dengan 2 ponsel di tangannya. Wajahnya tampak kusam dengan kantung mata yang menghitam karena kurang tidur. Ia terus bergumam tentang kekuatan besar yang tiba-tiba menutup semua akses komunikasi bisnisnya, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba berkonspirasi untuk mengabaikannya. Aku menyesap teh hangatku perlahan, menikmati setiap detik kehancuran mental yang mulai menggerogoti laki-laki sombong di hadapanku ini. Kezia, apa ayahmu benar-benar sudah pulang ke desa? Tanya Randy tiba-tiba dengan nada suara yang agak bergetar, sebuah nada yang jarang kudengar darinya. Aku meletakkan cangkir tehku pelan, menatapnya dengan pandangan polos yang telah kulas sedemikian rupa agar tampak meyakinkan. Sepertinya begitu, Mas. Memangnya kenapa? Apa kamu merasa bersalah atas apa yang terjadi di pesta kemarin? Tanyaku dengan nada lembut yang menyimpan sindiran tajam. Randy mendengus, mencoba mengembalikan sisa-sisa keangkuhannya meski tangannya sedikit gemetar saat memegang sendok. Bukan itu. Aku hanya merasa aneh saja, kenapa orang tua itu bisa punya kartu emas seperti yang kau simpan kemarin, jawabnya sambil melirik sinis ke arah tasku. Oh, kartu itu? Kata ayah itu hanya kartu dari teman lamanya, Mas. Mungkin kamu salah lihat kalau itu kartu bank internasional yang mahal. Dustaku dengan senyum manis yang sangat imut, membuat Randy sedikit tenang walau keraguan masih membekas di wajahnya. Ia ingin sekali percaya bahwa ayahku tetaplah pria desa yang miskin, karena jika tidak, seluruh pondasi kesombongannya selama ini akan runtuh seketika. Randy kembali sibuk dengan ponselnya, mencoba menghubungi sekretarisnya untuk memastikan jadwal pertemuan dengan pemilik saham baru yang kabarnya akan datang besok. Ia tidak tahu bahwa jadwal itu sudah disusun sedemikian rupa oleh asisten pribadi ayah untuk menjadi panggung penghakiman baginya. Tak lama kemudian, Randy berangkat ke kantor dengan terburu-buru, bahkan ia lupa mencium keningku seperti yang biasa ia lakukan untuk sekadar basa-basi formalitas. Aku segera menghubungi Pak Dirman, supir setia ayah yang selama ini menyamar sebagai tukang kebun di rumah lama kami di desa. Siapkan mobil hitam yang biasa, Pak Dirman.
Aku ingin memantau kantor dari jarak dekat hari ini, perintahku dengan nada suara yang kini berubah menjadi tegas dan penuh otoritas. Aku melepas citra istri penurutku, menggantinya dengan sosok wanita yang siap mengambil kembali martabat keluarganya yang telah diinjak-injak oleh pria tak tahu untung itu. Di dalam mobil, aku memeriksa laporan keuangan terbaru perusahaan Randy yang dikirimkan oleh tim audit khusus ayah lewat surel rahasia. Ternyata, Randy jauh lebih busuk dari yang kukira. Ada aliran dana gelap yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk apartemen rahasia yang ia beli tanpa sepengetahuanku. Amarahku mendidih, namun aku berhasil meredamnya dengan sebuah senyuman dingin. Semakin tinggi dia mendaki dengan cara yang kotor, semakin hancur tulang-tulangnya saat dijatuhkan nanti. Aku melihat gedung kantor Randy dari kejauhan, sebuah menara kaca yang tampak megah namun sebenarnya sudah keropos di bagian dalamnya karena keserakahan sang direktur operasional. Sore harinya, aku sengaja datang ke kantor Randy dengan dalih ingin membawakan makan siang yang tertinggal, padahal aku ingin melihat langsung kekacauan di sana. Saat aku melangkah masuk ke lobi dengan hijab sil yang berkibar anggun dan langkah kaki yang mantap, aku bisa merasakan suasana yang sangat mencekam. Para karyawan berlarian dengan wajah pucat, dan beberapa manajer senior tampak berdiskusi dengan nada rendah di sudut ruangan. Mereka semua tahu bahwa badai besar sedang datang, namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa istri dari atasan mereka adalah bagian dari badai tersebut. Aku masuk ke ruangan Randy tanpa mengetuk pintu, dan pemandangan yang kulihat sungguh menyedihkan. Suamiku sedang memaki-maki sekretarisnya karena sebuah dokumen penting hilang dari sistem. "Kezia, kenapa kau kesini? Aku sedang pusing," teriaknya tanpa memedulikan sopan santun sama sekali di depan bawahannya. Aku hanya meletakkan kotak makan di atas mejanya dengan tenang, lalu berjalan mengelilingi ruangan mewahnya sambil menyentuh beberapa pajangan mahal yang ia beli dari uang hasil memeras vendor. "Aku hanya ingin menemanimu, Mas. Bukankah istri harus ada di saat suaminya sedang dalam kesulitan?" Ucapku dengan suara manja yang membuat dadanya semakin sesak karena frustrasi. Randy mengusir sekretarisnya keluar, lalu ia terduduk lesu di kursi kebesarannya sambil memijat pelipisnya yang tampak berdenyut. "Semua kacau, Kezia. Pemilik baru itu, dia membatalkan semua kontrak yang kutanda tangani bulan ini. Jika besok aku tidak bisa meyakinkannya, aku tamat," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang. Aku berdiri di belakangnya, memijat bahunya dengan lembut, namun mataku menatap tajam ke arah foto pernikahan kami di atas meja. Aku membayangkan bagaimana foto itu akan retak dan hancur, sama seperti janji-janji palsu yang pernah ia ucapkan kepadaku dan ayah dulu. "Jangan khawatir, Mas. Besok adalah hari ketiga, kan? Segalanya akan menjadi jelas besok," ucapku, memberikan penekanan pada kata hari ketiga yang seharusnya menjadi alarm baginya. Namun, Randy terlalu bodoh untuk menyambungkan titik-titik petunjuk yang kuberikan. Ia hanya mengangguk lemah, menganggap ucapanku sebagai penghiburan kosong seorang istri yang tidak tahu apa-apa. Ia merasa masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan dengan kemampuannya bersilat lidah di depan pemilik saham baru nanti. Ia benar-benar menganggap dirinya adalah pemain utama dalam permainan ini, padahal ia hanyalah bidak kecil yang siap ditendang keluar dari papan. Malam harinya di rumah, Randy menghabiskan waktu dengan minum alkohol di ruang tengah, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan di depanku, karena ia tahu aku sangat tidak menyukainya. Ia sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sementara aku duduk di sofa seberangnya sambil membaca buku dengan tenang, seolah tidak ada beban yang menghimpit hidupku. Aku menatap jam dinding yang berdetak dengan ritme yang konsisten, menandakan bahwa waktu bagi Randy untuk tetap merasa sebagai suami direktur tinggal beberapa jam lagi.
Besok pagi, matahari akan terbit untuk menyinari kehancurannya, dan aku akan berada di sana untuk memastikan ia melihat setiap detik penderitaannya sendiri. Pagi di hari ketiga tiba dengan atmosfer yang terasa lebih berat, seolah-olah udara di dalam rumah kami telah berubah menjadi logam cair yang menyesakkan paru-paru. Aku bangun dengan perasaan yang sangat tenang, mandi dengan air hangat, dan mengenakan pakaian terbaik yang kupersiapkan untuk hari ini. Sebuah gaun fit body berbahan satin hitam premium yang dipadukan dengan hijab pashmina berwarna merah marun yang berani. Tampilanku hari ini tidak lagi menunjukkan sisi imut yang polos, melainkan sisi wanita berkelas yang memiliki kendali penuh atas takdir di tangannya. Di cermin, aku menatap bayanganku sendiri. Lekuk tubuhku yang proporsional dan wajahku yang segar tanpa cela adalah simbol kekuatan yang selama ini kusembunyikan di balik sikap penurutku. Randy sudah berada di meja makan, namun penampilannya sungguh berantakan. Jas Navy yang biasanya ia banggakan tampak kusut, dan tangannya gemetar hebat saat mencoba menyesap kopi hitamnya. Ia menatapku dengan mata yang memerah karena kurang tidur, seolah baru menyadari ada perubahan drastis pada aura istrinya pagi ini. "Kenapa kau berdandan secantik itu, Kezia? Kita tidak sedang pergi ke pesta," tanyanya dengan suara serak yang penuh kecurigaan namun juga tersirat rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata, lalu menjawab pelan, "Hari ini adalah hari besar untuk kariermu, Mas. Aku ingin tampil sempurna saat kau menerima nasibmu." Randy tidak sempat mencerna makna kata nasib yang kuucapkan karena ponselnya terus berdering tanpa henti, membawa kabar-kabar buruk dari kantor pusat tentang pembekuan aset perusahaan sementara. Ia segera berdiri, menyambar tas kerjanya, dan berlari menuju mobil tanpa pamit, seolah-olah ia sedang dikejar oleh hantu masa lalunya sendiri. Aku menatap keberangkatannya dari ambang pintu dengan tatapan dingin, lalu mengambil ponsel rahasiaku untuk mengirim pesan kepada Pak Dirman. "Jalan sekarang, jemput ayah di hotel. Kita akan bertemu di kantor pusat tepat pukul 10 pagi, perintahku singkat, menutup babak lama dalam hidupku sebagai istri yang terabaikan. Aku tiba di gedung pusat perusahaan logistik itu 30 menit lebih awal, melangkah masuk ke lobi utama dengan langkah yang begitu mantap hingga suara tumit sepatuku bergema di lantai marmer yang mengkilap. Para resepsionis yang biasanya mengabaikanku kini berdiri tegak, membungkuk hormat karena instruksi dari pemilik baru telah disebarkan ke seluruh sistem keamanan. Aku tidak menuju ke ruangan Randy, melainkan langsung menuju lantai paling atas, lantai eksekutif yang hanya bisa diakses oleh pemegang saham utama dan dewan direksi tertinggi. Di sana, aku melihat sosok pria yang selama ini dihina Randy sebagai orang desa, kini berdiri tegak mengenakan setelan jas custom made yang sangat mewah. "Siap, putriku?" tanya ayah dengan suara rendah yang penuh kewibawaan, sambil merapikan letak hijabku yang sedikit bergeser karena angin. Aku mengangguk pelan, merasakan kekuatan mengalir dari genggaman tangan ayah yang hangat ke tanganku yang dingin karena antisipasi. Ayah tidak lagi terlihat seperti pensiunan yang lelah. Ia terlihat seperti singa tua yang baru saja kembali ke wilayah kekuasaannya untuk menyingkirkan hiena yang mencoba mencuri mangsanya. Kami berjalan menuju ruang rapat utama, di mana Randy dan para manajer lainnya sudah menunggu dengan penuh kecemasan untuk bertemu dengan tuan pemilik yang misterius. Di dalam ruang rapat yang luas dengan dinding kaca menghadap Cakrawala Jakarta, Randy duduk di kursi direktur operasional sambil terus mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan. Ia tampak sangat kerdil di balik meja kayu jati yang besar itu, apalagi saat pintu terbuka dan sekretaris dewan mengumumkan kedatangan pemilik baru. Randy langsung berdiri tegak, memasang wajah penjilat yang paling manis. Namun sedetik kemudian wajah itu berubah menjadi pucat pasi seputih kertas saat melihat siapa yang melangkah masuk. Ia melihat ayah,
pria yang ia suruh berlutut 3 hari lalu, kini berjalan di depan dengan langkah penuh otoritas, diikuti olehku di sampingnya. Kak Kezia? Pak Broto? Apa yang kalian lakukan di sini? Ini ruang rapat rahasia. Pekik Randy dengan suara yang pecah karena rasa terkejut yang luar biasa. Ia mencoba menghampiriku, mungkin berniat mengusirku atau mencari penjelasan, namun 2 pengawal berbadan tegap segera menghalangi langkahnya dengan tatapan mengancam. Randy terhuyung ke belakang, matanya beralih dari aku ke ayah, lalu ke papan nama di atas meja yang kini bertuliskan nama lengkap ayah sebagai komisaris utama. Dunianya seolah meledak seketika. Ia mulai menyadari bahwa noda di sepatunya semalam hanyalah awal dari noda permanen yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Ayah duduk di kursi utama, sementara aku duduk tepat di sampingnya, menyilangkan kakiku dengan anggun sambil menatap Randy yang kini berdiri mematung dengan mulut ternganga. Silakan duduk, Direktur Randy. Atau haruskah saya memanggilmu menantu yang tidak tahu malu? Suara ayah menggema di ruangan itu, tenang namun mengandung tekanan yang sangat berat. Randy perlahan duduk kembali, namun ia hampir terjatuh dari kursinya karena lututnya sudah tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya yang penuh dengan dosa kesombongan. Ia menatapku dengan tatapan memohon, berharap aku akan membantunya, namun ia hanya menemukan senyum misterius yang sama dengan senyum yang kuberikan di pesta itu. 3 hari yang lalu, kau bilang ayahku adalah benalu desa yang harus diinjak agar kau bisa naik lebih tinggi, ucapku dengan suara yang jernih namun sedingin es, memecah kesunyian yang mencekam di ruangan itu. Aku membuka sebuah map dokumen yang berisi bukti-bukti korupsi dan penggelapan dana yang ia lakukan, lalu melemparkannya ke tengah meja rapat agar semua direksi bisa melihatnya. Kau lupa satu hal, Randy. Ayahku tidak pernah membutuhkanmu untuk naik, tapi kau hidup dari kemurahan hati keluarga yang baru saja kau hinakan martabatnya. Randy mencoba bicara, namun suaranya hanya berupa rintihan yang tidak jelas. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang penuh rasa takut. Ruangan itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang pria yang tadinya merasa menjadi raja kini hancur berkeping-keping di bawah kaki orang-orang yang ia remehkan. Para direktur lainnya hanya bisa menunduk, tidak berani membela Randy yang sudah jelas-jelas tertangkap basah sebagai pengkhianat perusahaan. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundakku selama 2 tahun ini akhirnya terangkat, berganti dengan rasa lega yang tak ternilai harganya. Ini baru permulaan dari penyesalannya, karena aku tidak akan membiarkannya pergi hanya dengan kehilangan jabatan. Aku akan memastikan ia kehilangan segalanya, persis seperti ia mencoba merampas harga diri ayahku. Randy mencoba membuka mulutnya, namun hanya suara tersedak yang keluar, seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh kewibawaan ayah yang luar biasa. Ia menatap map dokumen di tengah meja dengan tangan gemetar, menyadari bahwa setiap lembar di dalamnya adalah paku yang mengunci peti mati karir dan masa depannya. Aku tetap duduk dengan posisi tegak, memperlihatkan lekuk bahuku yang tegap di balik blazer satin, menatapnya tanpa secercah pun rasa iba di mataku yang biasanya hangat. Para manajer lain yang tadi sempat menjadi antek-antek Randy kini membuang muka, secepat kilat mereka mengubah kesetiaan karena tahu siapa pemegang kendali yang sesungguhnya di gedung ini. Mas, kenapa diam saja? Bukankah kau sangat pandai bicara saat memaki ayah di depan semua orang malam itu? Tanyaku dengan nada bicara yang sangat santun namun terasa seperti sembilu yang menyayat kulitnya. Randy menatapku, matanya kini penuh dengan ketakutan yang mendalam, sebuah ekspresi yang jauh dari sosok direktur operasional yang sombong yang kukenal selama 2 tahun ini. Ia mencoba meraih tanganku di atas meja, namun aku segera menariknya kembali dengan gerakan yang anggun, seolah-olah sentuhannya adalah polusi bagi kulitku.
Rasa jijik yang selama ini kupendam akhirnya tumpah, bukan dalam bentuk teriakan, melainkan dalam bentuk ketenangan yang mematikan. Ayah berdeham pelan, dan seketika itu juga seluruh ruangan kembali sunyi senyap hingga suara detak jam dinding terdengar begitu keras dan menyiksa bagi Randy. Randy, aku telah memberimu kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini, bukan karena hartamu, tapi karena kupikir kau bisa menjaga putriku, ucap ayah dengan suara bariton yang stabil. Beliau melepaskan kacamata bacanya, menatap Randy langsung ke pupil matanya, sebuah tatapan yang membuat suamiku itu menunduk dalam-dalam karena tidak sanggup menahan beban kebenaran. Namun kau memilih untuk menjadi buta oleh keserakahan dan tuli oleh kesombonganmu sendiri, hingga berani menghina orang yang memberimu makan. Maafkan saya, Pak. Maksud saya, ayah, saya hilaf, saya ditekan oleh beban pekerjaan. Rintih Randy dengan suara yang pecah, mencoba memberikan pembelaan yang paling klise dan tidak masuk akal. Ia mulai menangis, sebuah pemandangan yang terlihat sangat memuakkan bagiku karena aku tahu tangisannya bukan karena penyesalan atas dosanya, melainkan karena ia takut kehilangan kemewahan hidupnya. Ia tidak menangis saat menghina ayah. Ia tidak menangis saat memboroskan uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri, namun ia menangis sekarang saat semua itu diambil darinya. Kezia yang dulu mungkin akan luluh, tapi Kezia yang sekarang adalah wanita yang sudah ditempa oleh pengkhianatan. Aku berdiri dari kursi, berjalan perlahan mengitari meja rapat hingga aku berada tepat di belakang kursi kebesaran yang diduduki Randy, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Apartemen di Jakarta Selatan itu cukup bagus, Randy. Sayang sekali unit itu dibeli dengan uang yang tidak seharusnya kau ambil dari kantor ini, bisikku yang membuatnya tersentak seperti tersengat listrik. Ia membelalakan mata, baru menyadari bahwa aku tidak hanya tahu soal martabat ayah, tapi aku telah membedah seluruh rahasia gelapnya hingga ke akar-akarnya. Pengkhianatan cintanya adalah bumbu terakhir yang membuatku tidak akan pernah memberikan celah baginya untuk meminta maaf atau kembali ke hidupku. Ayah kemudian memberikan isyarat kepada tim legal yang sudah berdiri di sudut ruangan untuk maju dan membacakan keputusan rapat pemegang saham hari ini secara resmi. Randy dinyatakan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur operasional dan seluruh aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan akan disita dalam waktu 24 jam. Tidak ada pesangon, tidak ada surat rekomendasi, hanya ada rasa malu yang akan melekat pada namanya selamanya di dunia bisnis Jakarta. Randy jatuh terduduk di lantai, tidak lagi peduli pada harga diri jas mahalnya. Ia memohon-mohon di kaki ayah sambil meracau tidak jelas. Bawa dia keluar. Aku tidak ingin ruangan ini semakin kotor dengan keberadaannya, perintah ayah dengan nada dingin tanpa emosi sedikit pun, seperti sedang memerintahkan pembuangan sampah pada tempatnya. Dua petugas keamanan segera menarik lengan Randy yang terus meronta, menyeretnya keluar melewati lorong kantor di mana semua bawahannya menonton dengan tatapan menghina. Aku berdiri di depan jendela kaca besar, melihat ke bawah, membayangkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar bagi mereka yang lupa akan daratan. Senyumku kembali merekah, senyum kemenangan yang murni, karena aku berhasil melindungi kehormatan pria yang paling kucintai di dunia ini, ayahku. Setelah kegaduhan itu mereda, ayah menghampiriku dan merangkul pundakku dengan penuh rasa bangga, sebuah pelukan yang selama 2 tahun ini terasa jauh karena aku harus berpura-pura menjadi istri yang lemah. Kau melakukan hal yang benar, Kezia. Wanita sepertimu tidak pantas berada di bawah bayang-bayang pria yang hanya mencintai dirinya sendiri, ucap ayah sambil mengusap kepala hijabku. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah, merasakan kelegaan yang luar biasa seolah-olah seluruh beban dunia yang kupikul selama ini telah luruh bersama air mata yang akhirnya jatuh 1 tetes saja. Bukan karena sedih,
tapi karena syukur atas keadilan yang akhirnya datang tepat pada waktunya. Kami meninggalkan gedung itu dengan kepala tegak, melewati lobi yang kini riuh oleh berita pemecatan mendadak sang direktur operasional yang selama ini ditakuti karena keangkuhannya. Aku berjalan di samping ayah menuju mobil limosin hitam yang sudah menunggu di lobi depan, menarik perhatian semua orang dengan tampilan body goals dan hijab elegan yang kini memancarkan aura kekuasaan. Tidak ada lagi Kezia yang imut dan bisa dipermainkan. Yang ada hanyalah Kezia sang pewaris tunggal kerajaan bisnis yang selama ini dirahasiakan keberadaannya dari dunia luar. Randy telah kehilangan permatanya, dan ia akan segera menyadari bahwa penyesalan terdalam baru saja dimulai hari ini. Di dalam mobil, aku membuka ponselku dan melihat puluhan pesan masuk dari Randy yang isinya berubah dari makian, ancaman, hingga permohonan ampun yang menyedihkan dalam hitungan menit. Aku mematikan ponsel tersebut dengan tenang, lalu membuang kartu SIM-nya keluar jendela saat mobil melaju kencang meninggalkan area perkantoran tersebut. 3 hari sudah berlalu, dan janji ayah telah terbayar lunas dengan kehancuran mutlak bagi pria yang pernah merasa dirinya paling tinggi di antara manusia lainnya. Besok adalah hari pertama hidupku yang baru, tanpa Randy, tanpa kepalsuan, dan dengan kekuatan penuh untuk menentukan jalanku sendiri sebagai wanita merdeka. Sisa hari itu aku habiskan di rumah besar milik ayah di kawasan Menteng, sebuah kediaman yang jauh lebih mewah daripada rumah minimalis yang kutinggali bersama Randy. Aku duduk di tepi kolam renang, membiarkan kakiku terayun pelan sementara pikiranku melayang pada pemandangan Randy yang diseret keluar tadi siang. Hijab pashmina merah marunku kini tersampir santai, dan aku mengenakan pakaian rumah berbahan sutra yang tetap memperlihatkan siluet tubuhku yang ramping dan terawat. Di sini, aku bukan lagi istri yang harus memasak pagi-pagi demi pria yang tak tahu terima kasih. Aku adalah putri mahkota yang kembali ke singgasananya. Rasa tenang ini begitu asing namun sangat melegakan, seolah-olah aku baru saja bangun dari mimpi buruk selama 2 tahun yang panjang. Pak Dirman datang menghampiriku membawa sebuah tablet, menunjukkan berita-berita di media sosial yang mulai ramai membicarakan skandal pemecatan seorang direktur operasional perusahaan logistik ternama. Foto Randy yang tertunduk saat digiring petugas keamanan menjadi viral dengan tajuk "Karma Instan Sang Direktur Angkuh". Aku membaca komentar-komentar netizen yang menghujat kelakuannya, merasa bahwa keadilan sosial pun kini sedang bekerja untuk memperparah luka di harga dirinya. Randy yang sangat mendewakan citra dan reputasi pasti sedang merasa dunia kiamat saat ini, karena baginya, dipandang rendah oleh orang asing adalah kematian yang lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Sementara itu, di rumah lama kami, aku tahu tim Sita sedang bekerja dengan sangat cepat dan efisien sesuai perintah legal perusahaan. Semua barang mewah yang dibeli dengan dana gelap, mulai dari koleksi jam tangan, tas bermerek yang ia berikan padaku sebagai alat bungkam, hingga mobil BMW di garasi, diberi segel penyitaan. Randy tidak akan memiliki tempat untuk kembali, bahkan untuk sekadar mengambil pakaian gantinya, karena aku sudah memerintahkan untuk mengganti seluruh kunci rumah. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat yang selama ini dia banggakan sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Benar saja, menjelang malam, sebuah panggilan masuk dari nomor asing yang kuyakin adalah Randy yang meminjam ponsel orang lain di pinggir jalan. Aku sengaja mengangkatnya, ingin mendengar bagaimana nada suaranya sekarang setelah semua topeng kebesarannya hancur berkeping-keping. "Kezia, tolong aku di depan pagar rumah kita dan kuncinya tidak bisa dibuka. Semua orang melihatku, Kezia. Tolong jangan lakukan ini padaku," rintihnya dengan suara yang gemetar dan penuh isak tangis. Aku terdiam sejenak, bukan karena kasihan, tapi karena heran bagaimana seseorang bisa berubah menjadi begitu menyedihkan dalam hitungan jam hanya karena hartanya dicabut.
Rumah itu bukan rumah kita lagi, Randy. Itu adalah aset perusahaan yang kau beli dengan uang korupsi, dan sekarang sudah kembali ke pemilik aslinya, jawabku dengan suara datar tanpa intonasi emosional. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman depan, menatap pantulan diriku yang tampak begitu kuat dan berwibawa di balik kaca. Kau dulu sering bilang bahwa orang desa tidak punya tempat di kota besar ini, kan? Sekarang cobalah cari tempat untukmu sendiri tanpa bantuan benalu desa ini. Setiap kata yang kuucapkan adalah pembalasan atas setiap tetes air mata yang tertahan di mataku saat dia menghina ayah di pesta itu. Randy terus memohon, bahkan ia mulai menyalahkan orang lain, mengklaim bahwa ia dijebak oleh rekan-rekannya di kantor pusat. Aku mencintaimu, Kezia. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan berubah. Aku janji akan sujud di depan ayahmu. Teriaknya semakin histeris dari seberang telepon. Aku tersenyum pahit mendengar kata cinta keluar dari mulutnya, kata yang selama ini ia gunakan hanya untuk memanipulasiku agar tetap menjadi pajangan yang cantik di sampingnya. Baginya, aku bukan istri, melainkan aksesori pelengkap status sosialnya, dan sekarang aksesorinya sudah menjadi pemilik hidupnya yang bisa menghancurkannya kapan saja. Cinta tidak mempermalukan orang tua pasangannya di depan umum, Randy. Dan cinta tidak memiliki apartemen rahasia untuk wanita lain di Jakarta Selatan, ucapku dengan nada dingin yang langsung membungkam suaranya di seberang sana. Keheningan yang panjang terjadi, sebuah pengakuan bisu bahwa dia tahu aku sudah membongkar seluruh busuknya hingga ke liang terdalam. Ia tidak menyangka bahwa istri imut yang menurutnya naif ini memiliki tim intelijen yang jauh lebih hebat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, tidak ada lagi ruang untuk sandiwara. Hari ini adalah akhir dari segalanya bagi kami. Aku mematikan sambungan telepon itu tanpa menunggu jawabannya lagi, lalu memblokir nomor tersebut secara permanen dari hidupku. Aku berbalik dan melihat ayah berdiri di pintu ruang tengah, menatapku dengan tatapan penuh dukungan yang memberikan kekuatan tambahan bagiku. Ayah tidak mengatakan apa-apa, beliau hanya membawakan segelas susu coklat hangat, sebuah tradisi kecil kami sejak aku masih kecil saat sedang merasa sedih atau lelah. Aku menerima gelas itu, merasakan kehangatannya merambat ke jemariku, menyadari bahwa disinilah tempatku yang sesungguhnya, di pelukan keluarga yang menghargaiku sebagai manusia, bukan sebagai trofi. Besok kau harus ke kantor pusat lagi, Kezia. Bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai wakil komisaris utama yang akan membantuku merestrukturisasi perusahaan, ucap ayah sambil tersenyum tipis. Aku tertegun sejenak, namun kemudian mengangguk dengan mantap. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya di dunia bisnis. Aku akan membuktikan bahwa wanita berhijab yang sering dianggap remeh ini memiliki otak yang jauh lebih tajam daripada pria-pria sombong seperti Randy. Karierku akan dimulai dari tempat di mana suamiku mengakhiri karirnya dengan tragis, sebuah ironi yang sangat manis untuk dinikmati. Malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak di kamar lamaku yang luas, dikelilingi oleh barang-barang yang memiliki nilai kenangan tulus, bukan hasil dari uang haram. Di luar sana, hujan mulai turun membasahi Jakarta, seolah ikut membasuh sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan oleh kehadiran Randy dalam hidupku selama 2 tahun ini. Aku tahu esok akan menjadi hari yang sibuk, namun aku tidak lagi merasa takut atau ragu menghadapi hari esok yang penuh tantangan. Randy mungkin sedang kedinginan di suatu tempat, menyesali kesombongannya, namun bagiku, hujan ini adalah berkah yang menandakan awal dari musim yang baru dan jauh lebih indah. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar menteng, membangunkanku dengan perasaan segar yang sudah lama tidak kurasakan. Hari ini adalah hari pertamaku menjabat sebagai wakil komisaris utama,
Sebuah posisi yang bukan diberikan sebagai hadiah, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membenahi kerusakan yang ditinggalkan Randy. Aku memilih pakaian dengan sangat hati-hati. Sebuah setelan tweed berwarna soft pink yang pas mengikuti bentuk tubuhku, memberikan kesan feminin namun tetap berwibawa. Hijab pashmina sutra dengan warna senada melilit rapi di kepalaku, dipadukan dengan bros kecil bertahtakan berlian yang merupakan warisan dari almarhumah ibu. Cermin memantulkan sosok wanita muda berusia 25 tahun yang kini tampak berkali-kali lipat lebih kuat dan mempesona. Di meja makan, ayah sudah menungguku sambil membaca koran ekonomi pagi yang menampilkan berita utama tentang perombakan direksi besar-besaran di perusahaan logistik kami. Ayah menatapku dengan bangga, melihat bagaimana putrinya bertransformasi dari seorang istri yang tertekan menjadi seorang pemimpin masa depan yang penuh energi. Jangan pernah ragu pada langkahmu, Kezia. Di gedung itu, kau bukan lagi istri seorang direktur, kau adalah pemiliknya, ucap ayah sambil memberikan secangkir kopi pagi. Aku mengangguk mantap, merasakan adrenalin mulai mengalir di nadiku. Aku siap untuk menunjukkan kepada dunia siapa Kezia yang sebenarnya di balik wajah imut dan penampilan modis ini. Mobil limosin hitam milik ayah berhenti tepat di lobi gedung pusat, di mana barisan manajer dan staf senior sudah berbaris rapi menyambut kedatangan kami. Aku melangkah keluar dari mobil dengan anggun, membiarkan semua mata tertuju pada sosok wanita yang selama ini hanya mereka lihat di belakang punggung Randy. Suara tumit sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar, seperti genderang perang yang mengumumkan era baru di kantor ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatapku dengan remeh seperti dulu. Sekarang, hanya ada ketakutan dan rasa hormat yang mendalam di wajah mereka. Saat aku melintasi lorong menuju lift eksekutif, aku berpapasan dengan sekretaris pribadi Randy yang dulu seringkali bersikap tidak sopan dan menganggapku hanya wanita rumahan yang bodoh. Wajahnya memucat, tangannya bergetar hebat saat ia memberikan salam hormat dengan membungkuk sangat rendah hingga kepalanya hampir menyentuh dada. Aku hanya memberikan senyuman tipis tanpa menghentikan langkahku, membiarkannya tenggelam dalam rasa cemas tentang nasib pekerjaannya setelah apa yang ia lakukan padaku. Aku tidak akan membalas dendam dengan cara murahan, tapi aku akan memastikan bahwa setiap orang yang berpihak pada kesombongan Randy akan mendapatkan evaluasi yang adil. Ruang rapat lantai atas kini sudah diisi oleh jajaran direksi yang tersisa. Mereka semua tampak tegang menanti arahan pertamaku sebagai pimpinan baru. Aku duduk di kursi yang dulu sering diduduki oleh Randy saat ia menyombongkan kekuasaannya, namun kali ini aura di ruangan ini terasa jauh berbeda. Aku membuka rapat dengan suara yang sangat tenang namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan itu. Perusahaan ini dibangun dengan kejujuran, bukan dengan kesombongan. Siapapun yang masih membawa mentalitas lama, silakan tinggalkan surat pengunduran diri di meja saya sebelum sore ini, ucapku tegas. Di tengah rapat, seorang staf keamanan masuk dan membisikkan sesuatu kepada asisten pribadiku yang kemudian menyampaikannya kepadaku. Ternyata Randy sedang mengamuk di lobi bawah, mencoba menerobos masuk dengan pakaian yang kotor dan wajah yang kusut untuk bertemu denganku. Aku menghela napas panjang, merasa terganggu namun juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menutup babak ini selamanya di depan publik kantor. Aku memerintahkan staf keamanan untuk membiarkannya masuk ke ruang rapat, ingin semua orang melihat bagaimana nasib seorang pria yang berani menghina harga diri keluarga pemilik perusahaan ini. Pintu ruang rapat terbuka kasar, dan Randy masuk dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan jas mahalnya kini tampak seperti kain loakan. Semua direksi menatapnya dengan jijik, sangat kontras dengan saat-saat mereka menjilatnya hanya beberapa hari yang lalu.
Randy tertegun melihatku duduk di kursi pimpinan utama dengan penampilan yang begitu glamor dan berkuasa, jauh dari citra istri yang sering ia bentak di rumah. Kezia, tolong aku, beri aku kesempatan sekali lagi, aku akan bekerja dari posisi paling bawah sekalipun. Teriaknya sambil mencoba berlutut di depanku. Aku berdiri perlahan, berjalan menghampirinya dengan tenang sementara para pengawal tetap berjaga ketat di sampingku. Aku menatapnya dari atas ke bawah, seolah-olah dia adalah serangga kecil yang tersesat di dalam ruangan mewah ini. Kau bilang dulu ayahku tidak tahu tempat, kan, Randy? Sekarang lihatlah dirimu sendiri, ucapku dengan nada dingin yang menusuk hingga ke jantungnya. Aku meletakkan dokumen penyitaan aset terakhir di hadapannya, dokumen yang menyatakan bahwa apartemen rahasianya pun kini telah diambil alih oleh perusahaan karena terbukti dibeli dengan uang suap. Randy meraung, memukul lantai dengan tangan kosongnya, menangisi nasibnya yang kini jatuh ke titik nadir paling dalam. Ia menatap ke sekeliling ruangan, mencari dukungan dari mantan rekan-rekannya, namun yang ia temukan hanyalah punggung yang membelakanginya dan wajah-wajah yang penuh penghinaan. Di saat itulah ia benar-benar sadar bahwa penyesalan selalu datang terlambat, dan kesombongan adalah tebing tinggi yang siap menjatuhkannya kapan saja. Ia baru saja menyadari bahwa wanita berhijab yang selalu ia remehkan kecerdasannya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran total hidupnya. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawanya pergi selamanya dari gedung ini dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian terkait bukti-bukti korupsi yang kami temukan. Setelah pintu tertutup, aku kembali ke kursiku, menarik napas dalam, dan kembali melanjutkan rapat seolah tidak ada gangguan yang berarti tadi. Dunia luar mungkin akan mengenal hari ini sebagai hari jatuhnya seorang direktur korup, namun bagiku, ini adalah hari di mana aku benar-benar berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Aku tersenyum ke arah ayah yang duduk di ujung meja, sebuah senyuman kemenangan yang tulus, karena aku tahu masa depan yang cerah baru saja dimulai untukku. Setelah drama di ruang rapat mereda, aku tidak membuang waktu untuk segera melakukan reformasi total di seluruh departemen yang selama ini dipegang oleh orang-orang kepercayaan Randy. Aku duduk di meja kerjaku yang baru, sebuah meja kayu jati solid yang menghadap langsung ke panorama pencakar langit Sudirman, sambil meninjau berkas-berkas audit. Balutan blazer satin dan hijab pashmina yang kupakai seolah menjadi zirah yang memberiku kekuatan ekstra untuk membedah setiap kecurangan yang tertanam di akar perusahaan ini. Di usia 25 tahun, aku mungkin terlihat seperti anak muda yang imut, namun cara kerjaku yang sistematis mulai membuat para manajer senior berkeringat dingin karena ketakutan. Satu persatu, bawahan setia Randy kupanggil ke ruanganku untuk dimintai keterangan terkait aliran dana yang selama ini mereka tutupi demi mendapatkan bonus dari suamiku. Aku tidak menggunakan teriakan seperti yang biasa dilakukan Randy, melainkan menggunakan logika tajam dan bukti digital yang tidak bisa mereka bantah sedikit pun. Senyum tipis yang sering kuberikan saat mereka mencoba berbohong justru terasa lebih mengintimidasi daripada amarah yang meledak-ledak. Mereka akhirnya menyadari bahwa istri yang selama ini mereka anggap hanya pajangan cantik, ternyata memiliki ketelitian seorang jaksa dan ketegasan seorang pemimpin sejati. Di tengah kesibukan itu, pengacaraku menelepon untuk mengabarkan bahwa gugatan cerai yang kuajukan sudah diproses dengan jalur cepat karena bukti perselingkuhan dan korupsi yang sangat kuat. Randy kini mendekam di tahanan sementara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penggelapan dana perusahaan yang mencapai miliaran rupiah. Tidak ada jaminan yang bisa menyelamatkannya kali ini, karena semua asetnya telah dibekukan dan tak ada satupun rekan bisnisnya yang mau mengangkat telepon darinya. Ia benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh dunia yang dulu ia puja-puja, hanya karena ia lupa caranya menjadi manusia yang menghargai orang lain.
Sore harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama kami terakhir kalinya, hanya untuk mengambil barang-barang pribadiku yang tersisa sebelum rumah itu dilelang. Saat aku melangkah masuk, suasana rumah terasa begitu dingin dan hampa, sangat kontras dengan kemewahan yang dulu selalu dipamerkan Randy kepada tamu-tamunya. Aku melihat bingkai foto pernikahan kami yang besar di ruang tamu, di mana wajahku tampak tersenyum polos di samping wajah Randy yang angkuh. Tanpa ragu, aku mengambil foto itu dan membiarkannya jatuh ke lantai hingga kacanya hancur berkeping-keping, persis seperti perasaanku yang telah hancur dan kini telah lahir kembali menjadi sesuatu yang lebih kuat. Di dalam kamar utama, aku menemukan sebuah kotak perhiasan di laci rahasia Randy yang ternyata berisi beberapa perhiasan mewah yang belum sempat ia berikan kepada selingkuhannya. Alih-alih merasa sedih, aku justru merasa muak melihat betapa rendahnya moral pria yang pernah kusebut suami ini selama bertahun-tahun. Aku menyerahkan kotak itu kepada petugas sita yang mendampingiku, agar nilai perhiasan itu bisa digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan. Aku tidak ingin 1 sen pun barang yang berasal dari pengkhianatan tertinggal di tanganku. Aku ingin memulai lembaran baru dengan tangan yang benar-benar bersih. Saat aku keluar dari rumah, aku melihat beberapa tetangga di kompleks elit itu berbisik-bisik sambil menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Dulu, mereka sering menganggapku hanya beruntung bisa menikah dengan direktur muda seperti Randy, namun sekarang mereka melihatku sebagai wanita berkuasa yang menjatuhkan raksasa. Aku masuk ke dalam mobil dengan punggung tegak, tidak memedulikan tatapan mereka, karena aku tahu bahwa martabat tidak ditentukan oleh siapa suamimu, melainkan oleh bagaimana kau berdiri di atas kakimu sendiri. Perjalanan pulang menuju rumah ayah terasa jauh lebih ringan, seolah-olah beban masa lalu telah tertinggal di puing-puing rumah yang sebentar lagi akan berpindah tangan itu. Malam harinya, ayah mengundang beberapa kolega lama dan pengacara keluarga untuk makan malam sederhana namun hangat di ruang makan utama. Di sana, mereka tidak membicarakan skandal Randy sebagai gosip murahan, melainkan memuji keberanianku dalam mengambil keputusan sulit demi integritas keluarga. Aku duduk di samping ayah, mengenakan gamis katun premium yang nyaman namun tetap memperlihatkan lekuk tubuh body goals yang selalu kujaga dengan gaya hidup sehat. Aku merasa dihargai bukan sebagai aksesori, tapi sebagai mitra diskusi yang memiliki pemikiran visioner untuk masa depan bisnis ayah. Ayah kemudian mengangkat gelasnya, memberikan penghormatan kecil untukku di depan para tamu undangan yang hadir malam itu. Kezia telah menunjukkan bahwa kelembutan seorang wanita berhijab bukan berarti kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu menghancurkan keangkuhan yang zalim, ucap ayah dengan mata berkaca-kaca karena bangga. Aku tersenyum tulus, merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku, menyadari bahwa pengakuan dari ayah adalah segala yang kubutuhkan untuk menyembuhkan luka lama. Aku tidak lagi membutuhkan validasi dari pria seperti Randy yang hanya melihat wanita dari permukaan dan nilai gunanya saja. Namun, di tengah kebahagiaan itu, asistenku mengirimkan pesan bahwa pengacara Randy mencoba memohon agar aku mencabut laporan korupsi dengan imbalan Randy akan menandatangani surat cerai tanpa tuntutan apapun. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Randy masih mengira dia punya posisi tawar, padahal dia sudah berada di dasar jurang yang paling dalam. Aku membalas pesan itu dengan 1 kalimat singkat, biarkan hukum bekerja, dan biarkan dia belajar arti dari setiap kata penghinaan yang pernah dia ucapkan. Tidak akan ada pengampunan bagi seseorang yang menghina orang tua, hanya karena merasa dirinya sudah berada di puncak dunia. Aku menutup hari itu dengan berdiri di balkon kamar, menatap langit malam Jakarta yang tanpa bintang namun tetap bercahaya oleh lampu kota. Besok adalah langkah terakhir untuk benar-benar mengakhiri semua ikatan hukum dengan Randy, dan aku sudah tidak sabar untuk menyelesaikannya.
Aku tahu jalan di depanku mungkin tidak selalu mulus, tapi dengan ayah di sampingku dan kekuatan baru di dalam diriku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanku lagi. 3 hari yang lalu aku tersenyum melihat kesombongannya, dan malam ini aku tersenyum karena aku tahu, dialah yang akan menangisi sisa hidupnya di balik jeruji besi. Hari penentuan itu akhirnya tiba, sebuah pagi yang cerah di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku turun dari mobil dengan keanggunan yang memikat setiap mata yang memandang, mengenakan setelan outer panjang berbahan premium yang dipadukan dengan rok high waist berwarna nude. Pakaian ini menonjolkan siluet tubuhku yang ramping dan proporsional, sebuah tampilan body goals yang dipadukan secara sempurna dengan hijab sutra senada. Di usiaku yang ke-25, aku tidak lagi tampil sebagai istri yang ragu-ragu, melainkan sebagai wanita mandiri yang siap memutus rantai masa lalu yang beracun. Media massa sudah menunggu di depan, namun aku melangkah melewati mereka dengan ketenangan seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Di dalam ruang sidang yang dingin, aku melihat Randy duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang kini tampak kusam. Tidak ada lagi jas puluhan juta atau jam tangan mewah yang dulu ia pamerkan dengan sombong di pesta-pesta elit. Wajahnya yang dulu angkuh kini hancur oleh guratan keputusasaan, matanya cekung, dan bahunya merosot seolah beban dunia sedang menindihnya hingga ke dasar bumi. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia langsung menunduk dalam-dalam, tidak sanggup menatap sorot mataku yang kini penuh dengan otoritas dan kekuatan yang dulu tak pernah ia hargai. Penyesalan itu tampak begitu nyata di wajahnya, namun aku tahu itu hanyalah penyesalan karena tertangkap, bukan karena benar-benar menyadari kesalahannya. Hakim membacakan putusan dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, menyatakan bahwa gugatan ceraiku dikabulkan sepenuhnya tanpa syarat. Tak hanya itu, bukti-bukti korupsi dan penggelapan dana yang diserahkan oleh tim hukum ayah membuat Randy dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, serta denda yang menghabiskan seluruh sisa hartanya. Saat palu hakim diketuk 3 kali, aku merasakan sebuah beban yang sangat besar terangkat dari dadaku, meninggalkan rasa lega yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Aku resmi bebas. Bukan hanya dari status pernikahan yang menyesakkan, tapi juga dari bayang-bayang pria yang selama ini mencoba meredupkan cahayaku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman syukur yang kutujukan pada langit-langit ruang sidang, menyadari bahwa keadilan Tuhan memang tidak pernah tidur. Usai sidang, saat petugas bersiap membawanya kembali ke sel, Randy tiba-tiba meronta dan memohon kepada petugas untuk mengizinkannya bicara padaku selama 1 menit. Dengan pengawalan ketat, ia mendekat ke arahku, lalu tanpa diduga ia jatuh berlutut di atas lantai marmer dingin, tepat di hadapan ujung sepatuku. "Kezia, tolong, ampuni aku akan melakukan apa saja, asal jangan biarkan aku membusuk di penjara. Aku baru sadar betapa berharganya kau dan ayahmu," isaknya dengan suara serak yang memuakkan telingaku. Orang-orang di ruang sidang menonton dengan tatapan menghina, menyaksikan jatuhnya seorang pria yang dulu merasa dirinya adalah penguasa Jakarta. Ia memegang ujung rokku dengan tangan yang gemetar, namun aku segera menjauhkan diri darinya dengan ekspresi yang sangat datar. Aku menunduk sedikit, menatapnya langsung di matanya untuk terakhir kalinya sebelum ia menghilang dari hidupku selamanya. "Randy, kau ingat apa yang kau katakan pada ayahku di pesta 3 hari yang lalu? Kau bilang orang tua itu hanya sampah desa yang tidak layak berada di duniamu," ucapku dengan suara yang jernih dan menusuk. Aku berhenti sejenak, membiarkan setiap kata-kataku meresap ke dalam sisa-sisa kesadarannya yang hancur, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dingin. "Sekarang, lihatlah siapa yang sebenarnya menjadi sampah dan tidak memiliki tempat di dunia ini.
Penyesalanmu tidak akan pernah bisa membeli kembali martabat ayahku yang telah kau injak, jadi nikmatilah sisa hidupmu dalam kegelapan yang kau buat sendiri. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun, mengabaikan teriakan panggilannya yang semakin menjauh dan menghilang di balik pintu besi. Di lobi pengadilan, ayah sudah menungguku dengan senyuman paling hangat yang pernah kulihat, berdiri tegak dengan wibawa seorang pria yang telah memenangkan harga dirinya kembali. Beliau merangkul pundakku, membawa langkahku menuju mobil limosin yang sudah menunggu dengan pintu terbuka. Sudah selesai, Kezia. Sekarang saatnya kita pulang dan membangun masa depan yang baru, bisik ayah dengan suara yang penuh cinta. Aku mengangguk pelan, merasakan kebahagiaan yang murni mengalir di dalam hatiku, menyadari bahwa badai ini telah menjadikanku wanita yang jauh lebih bijaksana dan tak terkalahkan. Seminggu setelah kejadian itu, namaku resmi tercatat sebagai direktur utama yang baru di perusahaan logistik keluarga, menggantikan posisi yang dulu ditinggalkan Randy dengan kehinaan. Aku duduk di ruangan kerjaku yang luas, mengenakan busana kerja yang elegan dengan hijab modis yang tetap menonjolkan aura kecantikan dan kecerdasanku. Perusahaan kini berada di jalur yang benar, bersih dari praktik kotor, dan mulai mencapai keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya di bawah kepemimpinanku. Karyawan yang dulu sempat meremehkanku kini bekerja dengan dedikasi tinggi, karena mereka melihat hasil nyata dari kepemimpinan yang berlandaskan integritas dan kemanusiaan. Aku membuktikan bahwa seorang wanita muda berhijab sepertiku bisa memimpin kerajaan bisnis tanpa harus kehilangan jati diri atau harga diri. Kabar terakhir yang kudengar tentang Randy adalah ia kini sedang menjalani masa hukumannya dalam keadaan depresi berat karena tidak ada satupun teman atau selingkuhannya yang sudi menjenguknya. Hartanya telah habis untuk membayar denda dan biaya pengacara, meninggalkannya dalam kemiskinan mutlak yang dulu sangat ia takuti dan ia hina pada orang lain. Ibunya, yang dulu juga sering meremehkanku karena latar belakang desaku, kini hidup luntang-lantung karena rumah mereka ikut disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, namun aku merasa puas karena hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat adil dan presisi di depan mataku sendiri. Kesombongan mereka adalah api yang akhirnya membakar hangus seluruh rumah yang mereka bangun dengan keangkuhan. Sore ini, aku dan ayah duduk di teras rumah Menteng, menikmati teh hangat sambil menonton matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan warna keemasan. Aku merasa sangat bersyukur atas segala kejadian yang terjadi dalam 3 hari yang penuh gejolak itu, karena tanpanya, aku mungkin masih menjadi istri yang tertindas. Kejadian di pesta itu bukan hanya ujian bagi ayah, tapi juga katalisator bagiku untuk berani mengambil keputusan paling berani dalam hidupku. Ayah menatapku dengan bangga, melihat putrinya kini telah menjadi wanita yang tangguh dan sukses, namun tetap memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Ingatlah Kezia, kekuasaan sejati ada pada ketenangan, bukan pada teriakan atau hinaan, pesan ayah yang akan selalu kusimpan di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Aku tersenyum lebar, senyuman yang kini benar-benar lepas dan tanpa beban sedikit pun, menatap masa depan yang terbentang luas dan penuh janji di depanku. Tidak ada lagi Randy, tidak ada lagi penghinaan, dan tidak ada lagi rasa takut untuk menjadi diriku yang sebenarnya sebagai seorang wanita hebat. Aku adalah Kezia, wanita berusia 25 tahun yang berhasil melindungi martabat keluarganya dan membangun kembali kerajaannya dari puing-puing pengkhianatan. Saat malam mulai turun menyelimuti kota, aku tahu bahwa hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai dengan cahaya yang jauh lebih terang. Dan di setiap langkahku ke depan, aku akan selalu membawa senyum kemenangan ini sebagai pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang.